Selamat sore Ibu Nana Yuliana, apa Selamat kabar? sore. Kabar baik, Pak. Mudah-mudahan sehat, Bapak juga. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri ya untuk permisahan kabari yang belum kenal Ibu. Baik, Silakan Bu. terima kasih Pak John. Saya Nana Yuliana. Saya Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston dan saya bertugas di Houston ini sejak tahun 2017. Dan kebetulan saya membawahi 12 state. Jadi kalau bicara mengenai wilayah Amerika di selatan ini di bawah akreditasi saya, mulai dari New Mexico, kemudian ke kanan sampai ke Florida, termasuk juga US Virgin Island dan Puerto Rico. Baik. Hubungan dengan adanya wabah coronavirus, ini kami ingin menanyakan Bu, apakah ada pesan-pesan dari KJRI Houston untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di dalam wilayah kerja KJRI Houston? Ya, pertama tentunya kami minta kepada seluruh warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia untuk mengikuti peraturan pemerintah setempat. Sekarang ini sudah paling tidak ada 2, kalaupun 3 mungkin yang diterapkan, terutama di wilayah kami di selatan ini adalah social distance. Jadi mohon itu diperhatikan untuk jaga jarak paling tidak 6 feet, 1 meter, 1 meter lebih di antara Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya untuk berbelanja, kemudian juga untuk ke rumah sakit kalau perlu pengobatan, termasuk juga ke farmasi. Kemudian yang kedua, please stay home. Jadi ini 2 yang dimintakan dan saya kira kita perlu patuhi untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, dan jangan sampai kita juga menulari kalau memang kita membawa virus ini kepada orang lain. Jadi itu yang kami tekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja kita. Yang ketiga, ketika tinggal di rumah, please be active, make something activity yang bisa produktif. Kalau itu dengan keluarga, saya kira this is a great time to membangun greater cohesion di antara keluarga dengan suami, dengan anak-anak yang barangkali selama ini sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. This is a great time to increase our cohesiveness with our family, our loving to our family, kepada anak, keluarga, dan lainnya. Dan Ibu Dan ada juga kegiatan, sorry, silakan Bu, sorry. kita bangun kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Seperti kegiatan TikTok. Yes, Pak. Boleh terangkan apa itu? Ya, jadi saya melihat yang pertama memang ada 3 hal. Sekarang ini penggunaan sosial media makin meningkat, Pak. Sehingga kita ingin memanfaatkan sosial media untuk kegiatan yang positif. Yang kedua, kami juga memonitor selama kegiatan ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang mempublish makanannya. Yang ketiga, di tengah COVID ini, diplomasi ekonomi harus tetap jalan. Nah, salah satu diplomasi ekonomi adalah kita ingin mempromot Indonesian culinary kepada orang asing. Oleh sebab itu, kami adakan lomba TikTok Challenge yang dilaksanakan oleh KJRI Houston. Namun temanya adalah promosi makanan Indonesia kepada orang asing di Amerika. Jadi itu yang kami challenge dengan hadiah-hadiah yang tentunya menarik, sehingga mereka juga kreatif, mereka berpikir apa yang bisa ditampilkan, tetapi tetap promosi diplomasi ekonomi tetap jalan, apalagi sekarang semua social distance dan juga order makanan dan sebagainya itu dilakukan lewat social media. Jadi kami manfaatkan IT ini untuk mendukung diplomasi ekonomi di tengah merebaknya COVID. Dan ini Jadi untuk masyarakat Indonesia di wilayah KJRI Houston atau itu ke seluruh Amerika?
Kami masih batasi ke wilayah kerja KJRI Houston, Pak, karena kalau di wilayah masing-masing ada komandannya masing-masing. Jadi, tapi kami juga terbuka kalau ada yang mau ikut dari wilayah lain silakan. Karena pada intinya borderless ini salah satu apa namanya kriteria dari sosial media. Kita sudah tidak membatasi lagi wilayah dan sebagainya. Jadi monggo kalau ada yang mau ikut serta dari wilayah manapun, kita terbuka. Dan prosedurnya bagaimana, Bu? Kalau seandainya Prosedurnya, ada yang ingin. prosedurnya dibuka di Facebook KJRI Houston, Consulate General of Indonesia Houston, dan juga Instagram kita. Di situ kita jelaskan untuk WNI, untuk WNA juga terbuka, warga negara Amerika, termasuk diaspora Indonesia. Durasi yang diberikan untuk TikTok adalah 60 detik, menampilkan makanan Indonesia yang punya nilai jual melalui sosial media, dan targetnya juga bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga orang asing. Kami ingin memperkenalkan makanan Indonesia ini ke dunia, khususnya ke Amerika Serikat, sehingga orang makin mengenal. Dan diplomasi ekonomi harus jalan terus, Pak. Walaupun COVID-19 ini merebak, tapi kita tidak pernah putus asa untuk create something yang inovasi, terutama di KJRI Houston. Ada 2 kegiatan yang kami lakukan, Pak, selain TikTok ini. Hari Jumat ini kami juga mengadakan kegiatan virtual workshop, How to Sell Indonesian Product Through Social Media. Jadi kami lakukan lewat Zoom seperti ini. Ada masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja kami, sudah ada 3 pembicara. Semuanya kebetulan orang Amerika yang memang pakar di bidang marketing. Dan 2 lagi, 1 pakar mengenai social media, how to market your products in social media. Dan 1 lagi adalah memang mereka sudah bergerak sebagai penjual yang menggunakan sosial media. Jadi kami akan lakukan pada hari Jumat tanggal 27 ini pukul 3. Perlu pendaftaran? Sure, ya, karena kita limit 100 orang, Pak, untuk itu. Silakan dibuka di link Facebook KJRI Houston dan juga di Instagram KJRI Houston untuk ikut mendaftar dan berpartisipasi. It is free registration, free admission, tapi goal-nya adalah kita ingin meng-empower diaspora Indonesia supaya mereka juga memahami bagaimana mereka menjual makanan. Tadi yang TikTok-nya makanannya, tapi kalau yang kedua ini how to sell it. Misalnya kontennya harus bagaimana yang menarik, kemudian juga packaging-nya harus seperti apa gitu, sehingga orang juga tertarik untuk membeli. Ini salah satu kegiatan, 2 kegiatan kita yang kita lakukan selama minggu ini. Untuk pertama tentu mengurangi rasa stres dan psychological effect dari stay home, yang mungkin ada boredom, bosan, bahkan juga kalau memang tidak ini mungkin bisa konflik karena boredom ini, terus bingung mencari kegiatan apa. Yang ini kegiatannya cukup kreatif dan cukup inovatif, tetapi juga kalau mereka berhasil, mereka mendapat hadiah. Hadiah pertama $200, hadiah kedua $150, hadiah yang ketiga adalah $100. So, Bagus sekali. it's a challenge. Absolutely. Terus By the way, bagaimana? Silakan. Bapak tahu dari mana mengenai kegiatan kami, Pak? KJRI Houston selalu kirim email ke saya. Terima kasih. Oh, really? Terima kasih, Pak. Baik, Bapak sudah mengundang saya untuk bincang-bincang ini. Iya. Bagaimana pelayanan konsuler service di Houston sekarang? Pelayanan konsuler, Pak, sejak hari Senin ini, untuk sementara kalau mereka yang walk-in, kita tutup, kecuali yang memang sangat urgent, seperti misalnya membutuhkan pelayanan perpanjangan paspor, dan harus pulang ke Indonesia karena satu dan lain hal, misalnya ada orang tua yang meninggal atau lain-lain,
maka mereka bisa menghubungi KJRI dan kita akan layani. Tetapi kalau yang reguler, sekarang kami anjurkan mereka kirim paspornya ke KJRI, kemudian nanti kami akan perpanjang. Kalau yang dulu, yang sebelum krisis COVID ini, maka kita akan lakukan warung konsuler, terutama untuk orang-orang Indonesia yang berada jauh dari kantor KJRI seperti di Florida, kemudian di Georgia, di Oklahoma. Kita datangi mereka dengan membawa alat SIM-KIM dan juga biometrik karena sidik jari. Tetapi karena krisis COVID ini, maka untuk sementara waktu paspor mereka bisa dikirimkan ke KJRI dan kita akan perpanjang di halaman endorsement itu selama 1 tahun. Kalau yang reguler, kondisi reguler itu 5 tahun, Pak. Ini 1 tahun sehingga mereka bisa pulang atau bepergian ke Indonesia. Dan untuk warga negara Demikian mereka bisa Amerika, kirim lewat pos. ya silakan Ya. Bu. Sorry. Ya. Untuk warga negara Amerika, untuk visa application, kalau peraturan yang sebelumnya, maka diberikan 1 bulan untuk visa exemption. Jadi mereka bebas visa. Tapi selama COVID ini, mereka harus apply visa dan visa exemption itu ditangguhkan. Jadi mereka harus apply visa dan mereka harus melampirkan health certificate. Dan itu bisa dikirim juga lewat pos. Termasuk kalau ada warga negara Indonesia yang ingin membuat legalisir surat, dokumen, dan sebagainya, itu bisa dikirimkan lewat pos. Dan kami sudah bekerja dari rumah, Pak, work from home, untuk menghindari penularan COVID ini. Di samping kita juga terapkan shifting, 1 hari masuk, 1 hari bekerja dari rumah. Untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah KJRI Houston, ada nomor telepon yang bisa kontak kalau seandainya emergency atau apa? Ya, tentu Pak. Untuk wilayah kerja kita punya hotline. Mungkin bisa dilihat, nanti saya kirimkan linknya Pak ya. Ya, karena sekarang ini nggak ada di tempat saya, tapi bisa menghubungi saya atau menghubungi kantor nomor 713-785-1691. Tapi ini kalau kekecilan kali Pak ya. Ya, itu nomor telepon kantor KJRI. Kantor, ya, kantor KJRI, ya. 713-785-1691. Kita juga ada hotline KJRI, tapi saya tidak ini. Nanti tolong beritahukan, nanti saya akan lampirkan di video ini. Dan juga apakah Ibu ada tambahan, pesan-pesan tambahan untuk masyarakat Indonesia? Untuk masyarakat Indonesia, kalau kita lihat penyebaran COVID, terutama di wilayah kerja saya, Pak, minggu lalu itu yang terkena kasus COVID tanggal 16 Maret itu jumlahnya 542 di 12 state saya. Hari ini sudah 5.505. Jadi kenaikannya ini hampir 10% dalam waktu seminggu. Nah, oleh Apakah karena ada itu, orang Indonesia? Sejauh ini kami belum ada mendapat laporan orang Indonesia yang menderita COVID ini. Tapi yang kita lagi tangani sekarang, banyak ABK kita, ya, anak buah kapal kita yang bekerja di cruise line, yang mendarat di Florida, Miami, kemudian juga di New Orleans, yang mereka juga harus kembali ke Indonesia. Ini jumlahnya ribuan, Pak, karena sekarang cruise line ini tidak beroperasi, sehingga mereka harus kembali ke Indonesia. Nah, masalahnya untuk kembali ke Indonesia ini, regular flight juga susah untuk didapatkan, termasuk charter flight juga agak susah, karena jumlahnya lebih dari 1.000, Pak. Oleh karena itu, ini yang sedang kita tangani di KJRI dengan teman-teman di konsuler, bagaimana memulangkan mereka.
dan memastikan bahwa ketika nanti COVID ini berkurang, menurun, atau sudah hilang, kami ingin mereka dapat dipekerjakan kembali di kapal-kapal pesiar tersebut sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk memberi waktu pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi, Ibu. Terima kasih Pak John atas bincang-bincang. Mudah-mudahan Pak John juga selalu sehat, Pak, dan terhindar dari tertularnya COVID. Begitu juga. Stay safe and healthy, Pak. Thank you very much.